Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Kanaya Az-Zahra Bakhri. Ismahuli an u'arrifakum jami'an al-wajibah limaddah maharatul qira'ah. Wa fi hadhihi al-munasabatil mubarakah uridu an aqra'a wa ashrah lakum jami'an البحث من فرقة الثالث تحت الموضوع تعليم القراءة وخاصة القراءة الجهرية. القراءة الجهرية membaca nyaring atau membaca dengan suara keras. Tu'tabarul qira'atul jahriyatu maharatan khassatan yumkinu an yakuna ta'allumuha ghayatan fi hadithatihi. Membaca nyaring dianggap sebagai keterampilan khusus yang pembelajarannya dapat menjadi tujuan tersendiri. Wa yumkinu aidan an yakuna wasilatan aw marhalatan min marahili ta'allumil maharatil kulliyati lil qira'ati. Dan dapat juga menjadi sarana atau tahapan mempelajari keterampilan bahasa. Fal-qira'atul jahriyatu yunzaru ilaiha ka khutwatin ula wa daruriyatin lil qira'atis samitati wa lil kitabati aidan. Secara keseluruhan, membaca nyaring ini dipandang sebagai langkah pertama dan perlu dalam membaca dan menulis. إذا قبل أن يتمكن المتعلم من أداء هذين النشاطين لابد أن تتأكد لديه بشكل تام العلاقة بين الصوت ورمزه الكتابي. Sebelum pembelajar dapat melakukan kedua kegiatan tersebut, yaitu kegiatan membaca dan menulis, hubungan antara bunyi dan lambang harus diperhatikan sepenuhnya. Hal ini jika tidak diperhatikan maka akan menyebabkan kesalahan-kesalahan dalam pembacaannya. Innal qira'atal jahriyata mufidatun jiddan fil marahilil ula li ta'allumil lughati li'annaha tutihu fursatan kabiratan litadarrubi 'ala an-nutqi as-sahihi bihaitu tuaddi ila ta'silil irtibatati baina nutqi as-sauti wa ramzihil maktubi. Membaca nyaring sangat berguna pada tahap awal pembelajaran suatu bahasa karena memberikan kesempatan yang besar untuk melatih pengucapan yang benar. Inilah tujuan dari membaca dengan jelas atau membaca dengan suara yang nyaring, yang mengarah pada pemantapan hubungan antara pengucapan suatu bunyi dan simbol tertulisnya, sehingga kalimat-kalimat dapat dibaca dengan jelas. Walidzalika, oleh karena itu, yuqalu innahu yanbaghi an taqtasira marhalatul qira'atil jahriyati 'ala al-marahilil ula faqat min ta'allumil lughati. Oleh karena itu, dikatakan bahwa tahap membaca dengan suara keras atau suara nyaring harus dibatasi pada tahap awal pembelajaran saja. Contohnya, anak kelas 1 SMP yang baru mempelajari bahasa Arab, maka guru harus menyuruh anak muridnya untuk membaca dengan suara yang nyaring atau dengan suara yang jelas agar nanti mengetahui kesalahan-kesalahan anak tersebut dan langsung diperbaiki oleh gurunya. Ammal qira'atul jahriyatu min ajli aghradin ukhra. Adapun membaca nyaring untuk tujuan lain, qira'atir riwayati seperti membaca novel, qira'atan diramiyatan membaca secara dramatis, maksudnya di sini yaitu menggunakan intonasi, ekspresi, dan mimik wajah yang melambangkan atau menggambarkan kalimat-kalimat yang dibaca. Wa ilqa'ish sya'ri
bitoriqatin muhiyatin, membaca puisi secara sugestif. Maksudnya adalah agar kalimat yang dibaca dapat mempengaruhi pemikiran. Contohnya, membaca puisi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Maka jika kita sebagai pembaca membacanya dengan jelas dan sugestif, kemungkinan besar akan memberikan pengaruh atau pembelajaran kepada kita. Wal istimta'i bi ilqa'il ahazij, menikmati pembacaan lagu. Dalam menyanyikan sebuah lagu, maka di sana kita telah melakukan proses membaca dengan suara yang jelas, karena orang yang bernyanyi itu jarang bernyanyi di dalam hati atau dengan suara yang lunak. Wa tarjamatil masyairi wal ahasisi wal akhar, menerjemahkan perasaan dan sensasi dengan membaca nyaring. Maka pembelajar dapat merasakan sensasi dan menerjemahkan dengan ekspresi yang dihasilkan dari intonasi dan mimik wajah dalam membaca nyaring. Hadhil aghradu, tujuan ini, rubbama ta'ti fima ba'du hina yasilu darisu ilal mustawal marghubi. Tujuan tersebut mungkin muncul ketika siswa mencapai tingkat yang diinginkan. Kaqari'in hina yastati'u min khilalin khibratihi ay yastakhdimal qira'atal jahriyatal muhiyata, ketika dia mampu melalui pengalaman dengan membaca sugestif dengan suara yang jelas atau dengan suara yang lantang. Wala'allal bidayatas sahihata litadrisil qira'atil jahriyati tastalzimu ma yalai. Hal-hal berikut mungkin merupakan awal yang tepat untuk mengajar membaca nyaring. Al-awwal ay yuqaddimal muallimu fil qira'atil jahriyati tastalzimu mal bidayatu namudajan sahihan lil qira'atil jahriyati yumkinu ay yuhtadha bihi ka ay yaqra'a nassan aw muhadathatan wa yutabi'at tullabu qira'atahu mutatalli'ina ila an-nassi thumma yuqallidunahu fis sauti wan nutqi. Yang pertama itu, guru pada awalnya menyajikan model membaca nyaring yang benar dan dapat ditiru, seperti membaca teks atau percakapan dan meminta siswa untuk melanjutkan sambil melihat teks, kemudian meminta siswa untuk menirukannya dengan suara dan pengucapan yang sama dengan apa yang dibacakan oleh gurunya. Tsani ay yakuna an-nassul muqaddamu qasiran wa sahlan wa mafhuman bihaitsu tatarakkathu al-qira'atu 'ala an-nutqi fala yu'addi yansariful qari'u minan nutqi ila al-ma'na wala qulun nassi ila insirafi an-diqqati fin nutqi. Yang kedua itu, hendaknya guru menyajikan teks yang singkat dan mudah dipahami, sehingga bacaan benar-benar terfokus pada pengucapan dan tidak menyimpang menuju pemaknaan. Dan juga panjangnya teks ini tidak mengakibatkan terganggunya ketepatan pengucapan. Dan guru juga harus diharapkan mengurangi kata-kata yang sulit dalam teks, sehingga membaca dengan jelas dan lantang dapat dilakukan atau diaplikasikan dengan sangat baik. Al-thalith, takhsisu waqtin kafin yudarrabu fihi talamidu ala sama'i nususin musajjalatin ala syara'ita mutabi'ina hadhihi nususa fi masadiriha thumma yutalibuna bi qira'atin nassi
qira'atan jahriyatan. Yang ketiga, alokasikan atau atur waktu yang cukup untuk melatih siswa mendengarkan teks yang direkam pada kaset, mengikuti teks tersebut dalam sumbernya, kemudian meminta siswa atau murid untuk membaca dengan suara yang jelas atau dengan suara yang lantang. Contohnya, seorang guru memperdengarkan kepada siswa sebuah rekaman percakapan yang dilakukan dalam bahasa Arab. Dan percakapan tersebut terdapat atau termaktub dalam sebuah buku, contohnya dalam buku Baina Yaday. Sehingga dalam hal ini guru tidak hanya menyiapkan kaset, akan tetapi juga menyiapkan buku yang akan menjadi sumber apa yang akan dibaca oleh muridnya. Kemudian baru meminta murid untuk membacanya dengan suara yang jelas atau dengan suara yang lantang. Ar-rabi' tadribut talamidi 'ala al-qira'atil jama'iyyati wal qira'atil fardiyyati. Melatih siswa dalam membaca kelompok dan membaca individu. Wa fil qira'atil fardiyyati 'ala al-mu'allimi ay yakuna harisan 'ala tawjihid darisi li ay yaqra'a bi sur'atin fala yantiqu kalimatan fa kalimatan wa la yatawaqqafa marratin 'adidatan fi satri wa fi dhatil waqti yanbaghi an la yutalibahu bi ay yaqra'a mithla ma yaqra'u ibnul lughah. Dalam membaca individu, guru harus berhati-hati untuk mengarahkan siswa membaca cepat agar tidak mengucapkan kata demi kata dan tidak berhenti berkali-kali dalam satu baris. Dan pada saat yang sama, dia tidak boleh menuntut agar dia membaca sesuai dengan bahasa yang dibaca oleh anak muridnya. Dengan memperhatikan ini, maka nantinya siswa akan mampu membaca teks atau sebuah kalimat dengan lancar. Al-khamis, ay yakuna al-muallimu yaqidan li-iltiqati ayyati akhta'in fi as-sawti aw an-nutqi. Yang kelima, guru harus waspada untuk menangkap kesalahan apapun dalam bunyi atau pengucapan. Wa fi tahdidil mushkilatil khassati bihadainil janibaini 'inda ad-darisina. Dan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kedua aspek ini di kalangan siswa, dan untuk mencari penyebabnya dan mengembangkan program untuk mengatasinya. Wa ayyabahata an asbabiha wa yada'a barnamajan li'ilajiha ka ayyudarribahum 'ala an-nutqis sahihi li ba'dil aswati. Yaitu seperti yang tadi dijelaskan, yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kedua aspek ini di kalangan siswanya, dan untuk mencari penyebab serta mengembangkan program untuk mengatasinya, seperti melatih mereka tentang cara yang benar dalam pengucapan beberapa suara, seperti membacakan atau guru itu membacakan mufradat secara berulang-ulang, sehingga dari itu guru mampu untuk mengidentifikasi di mana kesalahan-kesalahan siswanya dalam membaca lantang atau dalam membaca nyaring. As-sadis ay ya'ya al-mu'allimu thalathata umuri yanbaghi ay yaj'alaha ma'ayira taqwimiyatan lil qira'atil jahriyati wa hiya. Yang keenam, guru harus menyadari 3 hal yang harus dijadikan kriteria evaluatif dalam membaca nyaring, yaitu sebelumnya kriteria evaluatif ini merupakan standar atau tolak ukur untuk menilai bacaan dalam membaca nyaring. Al-awwal ayyatajannabat darisut taradduda wal qira'ata kalimatu. Yang pertama itu, siswa harus menghindari keraguan-raguan dan membaca kata demi kata. Jadi di sini siswa diminta untuk membaca sebuah teks bacaan
dengan kepercayaan diri yang tinggi dalam membaca sebuah kalimat, sehingga siswa tidak berfokus pada suatu kosakata saja. At-tsani ay yatasalsala nutquha wa sawtuhu tasalsulan tabi'iyan ma'a tarkibil jumali duna akhta'in. Yang kedua, pengucapan dan suaranya harus mengikuti urutan alami dengan komposisi kalimat tanpa kesalahan fonetik. Jadi maksudnya di sini dalam membaca sebuah bahasa, siswa harus membaca sesuai dengan susunan huruf yang ada dan dapat menghasilkan sebuah kata yang dapat dimanfaatkan atau dapat menghasilkan sebuah bunyi bahasa yang mempunyai makna. الثالث أن يكون نبره وتنظيمه بحيث يميل إلى التعبير عن المعنى الموجود في النص المقروء ولا يفقده تماما. Yang ketiga, nada dan intonasi harus sedemikian rupa sehingga cenderung mengungkapkan makna yang ada dalam teks yang dibaca dan tidak menghilangkan makna sepenuhnya. Jadi dari intonasi dan nada dari teks yang kita baca itu menunjukkan makna yang termaktub di dalamnya juga. Wahunaka thalathatu mustawayatin yumkinu an yasta'ina bihal muallimu fi tasnifi tullabihi min ajli tadribatil fardiyati. Hadhil mustawayat ya. Jadi ada tiga tingkatan yang dapat digunakan guru untuk mengklasifikasikan siswanya berdasarkan latihan individu. Dan tiga tingkatan tersebut ya adalah al-awwal qira'atun sahihatun ma'a nutqin wa tanzimin wa nabrin bisyaklin salimin. Yang pertama itu membaca yang benar dengan pengucapan, intonasi, dan nada yang benar. Atsani qira'atun mafhumatun ma'a adadin minal akhta'i. Yang kedua yaitu membaca dapat dimengerti dengan sejumlah kesalahan. Maksudnya di sini dengan adanya pembenaran dari sejumlah kata atau kesalahan dalam pengucapan kata yang diucapkan oleh siswa, sehingga dengan kesalahan tersebut siswa dapat lebih mengerti dan membuat mereka lebih giat lagi membaca serta memahami teks atau bacaan yang dibacanya. Tsalits taraddudu wa nutqun mutaqatti'un lil kalimati wal maqati'i wa adamu idrakin kamilin lin nabri wat tanghimi. Yang ketiga yaitu keraguan-raguan dan pengucapan kata serta suku kata yang terputus-putus dan kurangnya kesadaran akan tekanan atau nada dan intonasi. Jadi tiga tingkatan ini dapat dijadikan oleh guru untuk mengklasifikasikan siswanya dalam membaca nyaring secara individu. As-sabi' an yudrika al-mu'allimu mundul bidayati anna su'ubati ta'allumil qira'ati fil lughatil arabiyyati kalughatin ajnabiyyatin qad tarji'u ila umuri yanbaghi liiltifatu ilaiha wa hiya. Yang ketujuh ini guru harus menyadari dari awal bahwa kesulitan belajar membaca bahasa Arab sebagai bahasa asing mungkin disebabkan oleh hal-hal berikut. Al-awwal adamu ulfatil ajnabiyyi bisyaklil maktubi lil abjadiyatil arabiyyati wa haitsu takhtaliful abjadiyatul arabiyyatu fi syakliha wa tartibi aswatiha an tilka fil lughatil hindu au rubbiyati. Jadi yang pertama itu guru harus memperhatikan bahwa kurangnya pemahaman orang asing terhadap bentuk atau tulisan aksara Arab, abjad Arab
dan karena alfabet Arab berbeda dalam bentuk dan susunan bunyinya dengan alfabet dalam bahasa Indo-Eropa. Contohnya saja jika kita memberikan sebuah kata atau seperti kata manjada wajada kepada siswa yang belum pernah belajar bahasa Arab tanpa memberikan syakal pada kalimat tersebut, maka mereka akan ragu untuk membacanya karena mereka hanya mengetahui huruf akan tetapi tidak bisa membaca karena harakatnya tidak diketahui. Berbeda dengan alfabet atau tulisan bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Indonesia itu apa yang dituliskan itu atau apa yang kita baca sesuai nantinya dengan apa yang tertulis di dalam sebuah teks. Sehingga guru harus memperhatikan hal ini dari awal pembelajaran. Atsani al-qira'atu minal yamini ilal yasari wa huwa amrun jadidun. Yang kedua ini membaca dari kanan ke kiri merupakan suatu yang baru bagi banyak penutur bahasa asing ala kathirin minan natiqina bil lughatil ajnabiyyati haitsu ta'assalat ladaihim 'adatul qira'ati minal yasari ilal yamani aw min fawqin ila tahta kama fi lughati janubin syarqi Asia. Jadi membaca dari kanan ke kiri ini merupakan suatu hal yang baru bagi banyak penutur bahasa asing karena sudah mendarah daging atau menjadi kebiasaan membaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah seperti bahasa-bahasa yang ada di Asia Tenggara, contohnya saja itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Ats-tsalits adamu fahmi tsaqafatil arabiyyati wal ma'ani allati tu'abbiru anha al-lughatul arabiyyatu fi hadhihi tsaqafati haitsu takhtalifu madlulatul asya'i wal kalimati min tsaqafatin ila ukhra. Yang ketiga itu kurangnya pemahaman tentang budaya Arab dan makna yang diungkapkan oleh bahasa Arab dalam budaya tersebut karena makna benda dan kalimat berbeda dari suatu budaya ke budaya lain. Ar-rabi' su'ubatu adraki ba'di qawaidil kitabati mithla taghayyuri ashkalil hurufi bitaghayyuri mawqi'iha minal kalimati wa mithla mukhalafatin nutqi lil kitabati. Yang keempat itu kesulitan memahami beberapa kaidah penulisan seperti mengubah bentuk huruf dengan mengubah posisinya dalam kata dan seperti pengucapan yang berbeda dengan tulisan atau sebaliknya. At-tsami yaqtadi hadza ay yakuma al-mu'allimu bilafti anzarid darisina ila anna al-qira'ata fil lughati al-arabiyyati tabda'u minal yamini ilal yasari thumma yabda'u fi qira'ati fikratin mulahidan anna anzara wa aydiyad darisina tutabi'uhu minal yamini ilal yasari. Yang kedelapan yaitu hal-hal yang telah disebutkan tadi itu sehingga menuntut guru untuk menarik perhatian siswanya bahwa pada kenyataannya membaca dalam bahasa Arab itu dimulai dari kanan ke kiri. Kemudian guru membaca sebuah teks paragraf dengan memperhatikan bahwa mata dan tangan siswa atau muridnya itu mengikuti apa yang dia baca, yaitu teks yang dibaca dari kanan ke kiri. At-tasi' al-ibti'adu an hashwi qissatil qira'ati bin nususi wal qira'ati wal as'ilati bihaitsu la yusbihul faslu muzdahiman taqilan. Yang kesembilan yaitu guru harus menghindari mengisi sesi membaca dengan teks bacaan dan pertanyaan agar kelas tidak menjadi ramai dan berat. Wal akhir al-iltifatu ila tadribatil kitabi wa halluha wa 'adatan ma takunu
التدريبات في القراءة الجهرية محصورة في عملية التعرف والنطق وربما قليل من الفهم، وهي الفترة التي قام فيها الطلاب بالقراءة مع المعلم، ومن ثم تتاح الفرصة في حينها لمعالجة هذه الصعوبات. Yang terakhir yaitu perhatikan latihan di buku dan selesaikan. Latihan membaca nyaring biasanya terbatas pada proses pengenalan dan pengucapan dan mungkin sedikit pemahaman, yaitu periode di mana siswa membaca bersama guru dan kemudian ada kesempatan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, dalam hal ini guru tidak hanya menyuruh siswa atau muridnya untuk membaca, akan tetapi juga memperhatikan jika ada kesalahan dalam pembacaannya atau dalam pembacaan teks yang dibaca oleh muridnya, maka guru bisa secara langsung untuk memperbaikinya atau mengajarkan pengucapan yang benar kepada siswanya. Mungkin hadza minni, syukran jazilan ala ihtimamikum wa afwan ala khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.